Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBU kelas D akan mempresentasikan proyek sederhana tugas praktikum PBU kelas D. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagas Cahyo Purnomo dengan NIM 3041 dan ada juga rekan saya Leonardo Sirmusdanar dengan NIM 3051 dan juga Muhammad Habil Rahman dengan NIM 3059. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai ke bagian yang pertama, yakni abstraksi. Di sini ada class based employee, di mana class based employee ini dibuat menjadi abstrak. Karena apa? Karena nantinya akan digunakan atau di-inherit ke beberapa properti yang lain atau beberapa kelas yang lain. Di sini ada get set ID, first name, last name, dan salary. Di sini base employee ini mengimplementasikan dari interface employee. Bisa lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini interface employee ini isinya juga sama sebenarnya, ya. Ini ID, first name, last name, salary, dan get set. Di sini ini yang akan diimplementasikan dari base employee tadi. Lanjut ke di sini employee, di sini class employees, di sini menginherit dari base employee karena kan base employee tadi itu abstract class ya, jadi di sini di inherit di sini. Dan juga mengimplementasikan interface manage dengan diisinya di sini ent manage dan get set. Lanjut ke e-manage. Nah, di e-manage ini yang diimplementasikan ya sebenarnya sama dengan yang tadi, yakni int manage by dan juga get set. Nah, ini yang terakhir. Di sini class manager yang menginherit dari base employee. Namun karena tidak memerlukan properti lain, jadi di sini masih kita kosongi saja terlebih dahulu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Leonardo Sirmusdanar. Ya, selanjutnya di sini kita mempunyai kelas yang namanya SQL Helper. Di sini kelas SQL Helper mempunyai kumpulan fungsi atau metode. Yang pertama ada metode loadable. Di sini statik yang artinya dia bisa langsung digunain fungsinya. Terus di sini ada string query. String query di sini adalah parameternya. Selanjutnya ada try catch. Jadi di sini misal kode tersebut error, bakal di catch dengan ini. Selanjutnya bagaimana cara koneksi database ini ke program .js-nya. Selanjutnya ada di connection string. Bisa diperlihatkan connection stringnya. Nah, connection string ini menghubungkan dari database ke program .js-nya. Ya, di sini ada name-nya bisa default, terserah, dan connection string-nya localhost mengikuti yang di npj.sql, portnya 5432, passwordnya seperti yang di pg.sql, user ID, database yang digunakan di pg.sql. Next, kembali lagi. Selanjutnya, kita memasukkan npj SQL Connect. Kita buat objek yang tipenya untuk mengkoneksi database kita ke program CS-nya. Selanjutnya koneksinya di open ini, connection open, agar kita bisa memakai komen-komen yang ada di database tersebut. Selanjutnya kita buat dulu objek npj SQL komennya. Selanjutnya ada npj SQL adapter. Ini untuk menjembatani tabel. Misal kita punya dua tabel, yang satu di sysap dan yang satu di npj SQL-nya. Selanjutnya data dari database dimasukkan ke data adapter dan data tersebut dimasukkan ke dalam tabel yang ada di program CS-nya. Selanjutnya dia akan mereturn isi tabel yang kita panggil tadi. Selanjutnya di sini ada delete by. Di sini tidak
jauh beda dari sebelumnya. Di sini juga memakai try catch dan exception. Untuk connection string panggil di sini connection string, panggil koneksi, kita panggil koneksi, kita buka koneksinya. Jadi kita udah membuka di sini, udah membuka program kita dengan server yang ada di database. Dan kemudian kita pasang di sini query delete-nya. Nah, di sini. Jadi kita di sini bisa bebas mendelete apa saja berdasarkan ID, nama, ataupun kota. Jadi di sini kita tidak membatasi ya. Terus ini untuk mengeksekut kita panggil objek nanti di SQL command. Itu gunanya buat nge-execute SQL-nya. Jadi kita untuk mengexecute itu jangan lupa memasukkan query dan connection string-nya di data konstruktornya. Terus selanjutnya ada execute non-query, yang artinya kita mengexecute selain select, yaitu delete, update, sama create. Kalau kita tidak memakai execute non-query, nanti program tersebut tidak bisa jalan sebagaimana fungsinya. Nah, sebelumnya kita kan sudah menghapus di database-nya, dan kita belum menghapus di program .cs-nya. Nah, ini adalah fungsi untuk menghapus di C#, jadi kurang lebih di sini ada internal static. Ini sama, jadi kita tidak perlu di instantiate dulu, dan karena ini cuma menghapus, kita tidak membutuhkan data return, jadi void atau kosong. Terus kita di sini harus kayak ngepasin tabel nama yang perlu dihapus dan memasukkan tabelnya apa, kolomnya apa, kemudian value-nya apa. Misal di sini kolom ID value, misal di sini kolomnya apa, ID-nya apa, value-nya dan apa, value-nya apa. Jadi cara menghapusnya kita ngecek satu-satu, kita buat variabel int ini berapa total tabel kita, nanti bakal dihitung mundur sampai 0. Jadi intinya di sini bakal dicek satu-satu, nanti dicek ke row berapa. Misal row tabel kolomnya kolom ID, kita ubah ke dalam string. Jadi kita di sini kita ambil value kolomnya, kita ubah ke string, kemudian comment buat delete. Dan kalau sudah ketemu data yang mau dihapus, di break. Jangan lupa perubahannya di accept change agar tabel tersebut berubah. Selanjutnya program .cs bisa dijelaskan oleh Muhammad Habil. Oke, jadi di sini saya mau menjelaskan mengenai programnya ya. Jadi kurang lebih pertama itu saya mau membuat sebuah tabel yang dimana itu isinya adalah tabel itu mengambil dari database-nya. Jadi kita gini cara manggilnya, kita buat variabel data table, terserah ini namanya apa, tapi kita namain employee aja, data table employee. Terus kita panggil fungsinya. Ini adalah fungsi untuk mengload atau mengisi data tabelnya. Nama tabelnya apa? Ini adalah nama tabelnya employee. Kalau kita lihat ini metode load employee, sekarang kita lihat load tabelnya ke factory-nya. Nah, ini adalah metode yang akan kita gunakan. Ini stringnya itu adalah select semuanya, semua kolom dari tabel yang akan kita pilih. Karena kita memilih employee, berarti nanti akan ngeload tabel dari database, yaitu employee. Tabel employee. Ini metode load ini yang sudah dijelaskan teman saya Leo. Ya, gunanya itu untuk ngeload table dari database, kemudian nge-return table nanti. Maka di sini nanti akan terisi table employee-nya, yang untuk
bisa kita gunakan di programnya. Gitu. Kemudian di sini kita mau memasukkan data table itu ke dalam sebuah list. Ini kita membuat list. Jadi agar mudah mengolahnya, jadi kita masukkan data row-nya itu ke dalam sebuah list nantinya. Tapi karena ini belum dimasukkan, berarti masih kosong ya. Nanti akan dimasukkan. Kemudian yang kedua ini manager ya. Mengenai manager sama kurang lebih kita membuat data table manager yang dimana ini nge-load atau mengisi table atau mengambil data table dari database yang telah kita buat. Terus nanti diisi listnya ini agar mudah mengelola datanya, kita masukkan data table ini ke dalam list. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah cara metode untuk menghapus row ya, menghapus barisnya. Jadi kita nge-passing data table-nya untuk merubah table yang ada di program kita, kemudian kita masukkan table yang ada di database-nya. Jadi nanti kita akan melakukan dua perubahan sekaligus, yaitu perubahan table di database dan perubahan table di program kita. Dua table yang akan kita olah. Apa? Kita mau cari where employee ID, nanti akan dicari employee ID-nya, value-nya apa. Misalnya employee ID 1, employee ID-nya apa, kemudian 1 nanti akan dihapus baris dengan value employee ID 1 itu akan terhapus semua. Itu maksudnya dari delete by ini. Kemudian di sini memasukkan data table. Kurang lebih ini memasukkan ya. Jadi tabel kan tadi masih dalam data table ya, belum ke dalam list lah. Ini kita panggil, ini row data table employee. Oh, ini memanggil table employee, row-nya row berapa dan kolom apa yang mau diambil. Ini nanti ID-nya akan masuk ke sini. Sama ini juga first name-nya akan masuk ke modul yang telah kita buat di sini, modul employee yang telah kita buat. Nih, nanti akan tersimpan di sini. Nah, base employee tersimpan di sini. ID, first name, last name, salary, dan manage-nya akan tersimpan di propertinya. Kemudian untuk menampilkannya, kita bisa gunakan for each ya. Jadi list employee nanti akan tampilkan employee-nya satu-satu diambil dari listnya. Kemudian ya kita gunakan console line untuk menampilkannya. Kalau menampilkan ID berarti employee ID, terus menampilkan first name berarti employee first name. Kalau menampilkan last name berarti employee last name. Kalau salary ya salary dan seterusnya. Kalau kita jalankan, ini harusnya tidak ada yang ID-nya satu ya, karena udah di-delete terlebih dahulu. Ini kita lihat. Kita jalankan sekarang programnya. Nah, kita lihat di sini. ID-nya itu 2, 3, 4, 5. Yang satu tidak ada karena sebelumnya sudah di-delete terlebih dahulu. Nah, itu adalah program yang kita buat, program sederhana mengenai koneksi database, exception, dan abstraction ini. Nah, sekian yang bisa kita sampaikan mengenai program sederhana yang kita buat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.